Pagi. Oke, pagi ini teman-teman semua di sini cowok-cowok ya, yang ceweknya cuman berdua bertiga. Gak apa-apa ya, apapun gendernya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita saat teduh secara pribadi dulu ya. Mari kita bersaat teduh secara sejenak. Oke adik-adik kita akan mulai. Mungkin buat teman-teman yang ada di Zoom, adik-adik yang di Zoom, boleh di on cam ya. Kita akan ibadah bersama-sama yang bisa on cam. Adik-adik kita akan mulai, boleh berdiri. Kita akan bernyanyi dari Yesus memanggil. Hai marilah kecil dan besar. Hai marilah kecil. Biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus jauh. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati bersama Yesus dalam terang. Firman yang kekal. Bait yang ketiga. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Engkau dapat membangunkan kami di pagi hari. Kami masih dapat bernafas, kami masih dapat berkumpul, masih dapat beribadah di gereja ini dalam keadaan baik dan maksud apapun. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan beribadah, kami akan menyembah Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu Bapak, agar kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau yang tidak bisa hadir melalui online ataupun offline. Pimpin sertalah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih tetap dalam berdiri. Kita akan baca Mazmur. Boleh dibuka kitabnya, yang di Zoom juga ya, sambil mengikuti Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ayat yang tercetak keluar nanti akan dibacakan oleh adik-adik, dan ayat yang tercetak ke dalam nanti akan dibacakan oleh kakak. Ya, jadi kita akan baca secara silih berganti. Ayat yang tercetak keluar itu adalah adik-adik, dan ayat yang tercetak ke dalam itu adalah kakak. Ya, oke. Kita akan baca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik.
Baik, terima kasih teman-teman, adik-adik semuanya. Kita sudah baca, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Adik-adik boleh duduk. Kita akan meneduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Sekali lagi ya, kita akan merenungkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ola. Silahkan Ola. Oke, adik-adikku yang kekasih, kita mulai dalam untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kalau saat ini adik-adik layan teruna boleh hadir di tempat ini, dan di dalam ruangan ini kami hanya mohon kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh raga kami, kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas segala-galanya, bahkan atas firman Tuhan yang akan bersama-sama kami dengar, kami bahas. Khususnya Tuhan, dari bacaan 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 38, kiranya Tuhan yang menguasai dan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah, semuanya boleh mendengarkannya hanya di dalam pertolongan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 1 Tawarikh pasal 6. Silakan buka 1 Tawarikh pasal 6. Ayat 31 sampai 38. 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 38. Tawarikh itu di Perjanjian Lama. Ya, jadi jangan salah, jangan buka di Perjanjian Baru, adanya di Perjanjian Lama. Kalau sudah ketemu, silakan berdiri. Kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 38. Ya, karena ini bacaan ada 7 ayat, jadi Ola persilakan satu orang satu ayat mulai dari depan. Oke, mulai baca. Yang keras ya, yang keras. Ya, yang kedua berikutnya terus ke belakang dulu, belakang. Terus udah? Iya. Jadi semua nama-nama itu dibaca dengan baik karena itu nama orang. Memang nama orang ini ditulis dalam nama orang ini adalah dalam bahasa Ibrani. Jadi kita sebagai yang membacanya harus benar-benar jangan salah. Ya, jangan salah baca, ini nama-nama yang ditulis oleh Nabi Daud, ditulis dalam sejarah Nabi Daud ini, sehingga kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Oke, silakan duduk. Ya. Ola tidak akan banyak untuk Sally, ini kabel-kabel boleh diangkat, bisa nanti. Ya, siapa yang hadir pada minggu kemarin? Ada yang hadir di sini dari minggu kemarin, tanggal berapa minggu kemarin? Sekarang tanggal 20, tanggal 8. Siapa yang hadir? Di antara kalian yang duduk sekarang ini, siapa yang hadir waktu tanggal 8? Enggak ada yang hadir?
Ngacung yang hadir, jangan Re ini sudah hanya 2-an aja, 3 hadir. Nah, itu masih tentang 1 Tawarikh. Sekarang Ola mau tanya, waktu yang minggu kemarin itu dari 1 Tawarikh itu judulnya itu adalah tentang berkat kepada generasi penerus. Artinya berkat kepada keturunannya. Ya, oke, Ola mau tanya lagi, dari 1 Tawarikh yang minggu yang lalu itu untuk berempat yang hadir, ya, bertiga yang hadir. Re, kira-kira apa yang ada Re ingat waktu minggu kemarin itu, kakak yang membawakan firman Tuhan itu tentang 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu tentang apa kira-kira? Oke, atau enggak usah Re saja, siapa saja boleh jawab. Bebas ya. Kita enggak usah takut-takut, enggak usah sungkan, enggak usah kagok, bebas kita santai aja, enggak usah itu ya. Oke, Re pasti ingat? Ya, tentang masih generasi ya keturunannya. Oke. Kita waktu itu keturunan dari Nabi Adam yang pertama-tama diciptakan sampai ke Nabi Nuh. Berapa generasi itu, berapa tahun, berapa abad ya, baru sampai ke Nuh. Yang sekarang hari ini dilanjutkan judulnya bukan berkat tetapi beribadalah dengan benar. Beribadalah dengan benar seperti hari Minggu pagi ini. Kita beribadah dianjurkan, itu beribadalah, ada kata perintah di sini. Beribadalah dengan benar. Oke, kita teruskan ya dalam beribadah ini. Yang dimaksud ini tidak usah siapa saja boleh jawab, karena di sini semua laki-laki yang hadir, jadi Ola nggak tunjuk-tunjuk lagi dengan kata ibadah. Yang kira-kira ibadah tuh yang bagaimana ibadah? Siapa saja yang mau jawab boleh. Yang dimaksud dengan beribadah atau ibadah aja ya, ibadah. Memuji nama Tuhan, ada lagi boleh banyak-banyak memuji nama Tuhan, datang memuji nama Tuhan. Buktinya adik-adik layan tadi masuk, duduk, Kak Seli mengangkat pujian dengan semangat, menyanyi. Ola ingat waktu Ola masih di sini banyak ya kursi ini, sekarang udah hanya kursinya udah berkurang karena di bawah itu. Waktu adik-adik layan teruna waktu itu yang masih ada Joy, waktu itu ada ya yang kakak-kakak layan Semi, itu mereka ketika membawakan lagu pujian, tadi katanya memuji Tuhan, benar lewat pujian kayak tadi ya, kita masuk, kita memuji Tuhan dulu. Ketika Ola ingat sekali ya, waktu Ola dulu pendamping PT, pelayan teruna, waktu memuji Tuhan, semua semangat, Semi nyanyi semuanya. Ada satu anak teruna nyanyi yaitu Joy. Dia enggak nyanyi, dia hanya tepuk tangan tapi tidak nyanyi. Lalu Ola tegur, ya ulangi, Joy nyanyi sendiri. Tetapi akhirnya dengan Joy nyanyi sendiri, sekarang luar biasa Tuhan pakai Joy, pemain musik, dia bisa menyanyi, dia bisa itu pemain musik, baik di tim musik gerejawi, baik juga di persekutuan sektor, juga di persekutuan yang lain di tempat tinggalnya, dipakai Tuhan. Nah, karena apa? Dia mau menyerahkan dirinya untuk memuji Tuhan. Tadi jawaban benda satu udah ya, memuji Tuhan. Itu yang tadi. Oke, apalagi ibadah? Apa?
mendengar firman Tuhan. Ya, kayak jam ini sekarang. Kedengaran kan firman Tuhan dari mana? Bacaan kita hari ini 1 Tawarikh ya. Oke, mendengar firman Tuhan. Datang, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Oke, apalagi? Silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Hizkia di belakang duduk, apalagi Hizkia? Ya, agak kurang itu. Iya, oke. Untuk jiwa pikiran kita kepada Tuhan. Karena apa kita lebih harus ibadah? Oke, sebelahnya. Iya, hadir dalam persekutuan untuk ibadah, oke. Tapi tujuannya apa? Udah hadir sekarang. Tadi memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, hati jiwa, apalagi kalau untuk apa? Menyambut kehadiran Tuhan dengan cara beribadah, gitu maksudnya. Oke, lalu apalagi? Ini kelas Dwi ya, yang di belakang kelas Dwi. Oh kakak, aduh kenapa Arnold, aduh kenapa olah suruh Arnold kakak Layan. Nggak apa-apa juga kakak Layan juga nggak apa-apa biar menguji kakak Layan juga. Oke, apalagi siapa lagi yang ini, silahkan adik-adik yang di depan ini. Re, apalagi Re? Beribadah. Tadi sama dengan itu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, hampir melakukan dari hasil ibadah itu melakukan firman Tuhan. Berkomunikasi. Oke, beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi bagian kembali ke depan, Semi nggak usah kelewat terus. Iya, oke. Semua datang kepada Tuhan untuk beribadah itu untuk mengucap syukur karena dipelihara oleh Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara sehingga kita boleh sama-sama mendengarkan atau melakukan ibadah pada saat ini. Ibadah itu bukan saja milik orang Kristen, semua beribadah, hanya bentuknya lain-lain, caranya lain-lain. Ada yang hanya berdiri di bawah pohon, dia katakan bahwa dia beribadah, mungkin kepada berhala atau kepada pohon, kita nggak tahu. Tetapi saat ini IHMPT pada hari ini, Re, apa kepanjangan dari IHMPT? IHMPT itu apa? Dari kependekannya dari kalimat apa? IHMPT. Siapa yang tahu? Apa? Iya, ibadah hari Minggu pelayan teruna. Itu harus diingat, jangan nggak diingat itu ya. Ibadah hari Minggu persekutuan teruna ya. Ada HMPA, pelayanan anak. Jadi pada saat ini PT menyelenggarakan ibadah. Nah, kita kembali ke Nabi Daud. Ketika Nabi Daud dia dari Bukit Sinai, bukan Nabi Daud ya, Musa dari Bukit Sinai, dia turun, dia lihat kok umat Israel tidak beribadah, mereka beribadah kepada Baal-Baal, kepada berhala. Lalu dia marah, ngambek si Musa, Nabi Musa ini marah, dia banting loh batu, 2 loh batu yang isinya dasatitah atau 10 firman Tuhan, dia banting, dia marah sehingga Musa marah besar kepada umat Israel saat itu.
karena mereka melakukan ibadah yang tidak benar. Hari ini kita diajak untuk melakukan ibadah yang benar. Karena itu dalam Keluaran pasal 19 ayat 24 sampai 27, tolong Kakak Joy, tolong baca Joy. Keluaran 12 ayat 24 sampai 27. Punya Kiki aja dulu. Keluaran 12 ayat 24 sampai 27. Ya, beribadah dengan benar diajak oleh leluhur para nabi untuk umat Israel beribadah dengan benar. Nah, ketika tabut Allah atau tabut perjanjian itu yang isinya ada 2 loh batu itu yang hancur itu, sementara itu dititip di rumahnya Obed, ya, keluarga dari Nabi Daud. Dia dititip, nah diangkatlah itu tabut itu dipindahkan ke kemah pertemuan. Hanya olah lupa ada gambar kemah pertemuan, ya, waktu kemah suci itu diantar ke kemah pertemuan dan diatur oleh Daud. Daud mengatur sehingga dia membentuk tadi kita baca ada tim musik, ada tim puji-pujian. Mereka yang dipilih untuk menyanyi. Dibagi dalam 3 kelompok, ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di pinggir kiri kanan. Ya, yang tadi kalian baca itu ada 24 generasi yang hanya di depan. Yang tadi kita baca yang hanya di depan, belum yang kiri kanan. Ya, bayangkan berapa generasi itu sampai Salomo mendirikan Bait Allah di Yerusalem. Jadi berapa tahun itu penyanyi-penyanyi itu sudah disiapkan oleh Daud. Penyanyi-penyanyi. Jadi diharapkan sebagai anak teruna juga kalau Kakak Layan minta untuk nanti menjadi liturgos, menjadi pelayan, apalagi penyanyi atau menyanyi nanti dalam rangka bisa sambut pendeta jemaat, mungkin nanti ada pelayan teruna yang mengajak teruna untuk nyanyi, jangan malu-malu, jangan terus nggak mau atau itu, tetap sebagaimana firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang diberikan hari ini bahwa mereka taat, setia, penyanyi-penyanyi ini dipilih, ya. Mereka dari keturunan Dewi ini dipilih untuk menyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Karena ini penting sekali di dalam mereka melakukan ibadah. Oke, sekarang Ola mau tanya, untuk tujuan daripada ibadah, ketika kita sudah mengucap syukur, kita mengucap syukur bahwa oh saya sampai hari ini bisa bernapas, orang lain susah untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu ibadah yang tadi sudah diuji. Sekarang tujuan dari ibadah itu. Oke, siapa saja bisa jawab ya, tujuan ibadah, tujuan ya, bukan arti ibadah tapi tujuan beribadah. Tujuan ibadah apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa ya ini? Datang, jangan terus makanya bangun, jangan telat-telat. Bangun harus tepat waktu karena jam 9 ibadah mulai. Sekarang yang hadir hanya laki-laki saja, yang perempuannya kemana?
pengennya yang ada di sini bukan yang ada di Zoom. Kalau yang ada di Zoom kan kita harus lihat lagi siapa yang hadir. Atau di Zoom dia tenang-tenang, dia santai pakai baju olahraga atau sembari gimana-gimana ya, tidak. Sedangkan ibadah yang Tuhan inginkan lewat firman Tuhan pagi ini betul-betul punya rasa takut, rasa hormat, rasa bahwa betul-betul kita menghadap Tuhan dengan itu. Contohnya yang itu, kalau adik-adik ke sekolah pakai umpamanya seenaknya, mau gitu? Kan tidak mau, ini menghadap guru aja bisa kita hormatnya bukan main. Ini mau menghadap Tuhan, kita nggak tahu yang Zoom di rumah bagaimana, yang olah tahu yang ada di sini. Bagaimana sikapnya beribadah, bagaimana penampilannya beribadah. Yang di dalam ibadah ini ada, kalau kalian sering ikut dari Ibu Christine, Pendeta Christine, ada suka dikatakan juga mungkin di sini nggak ada peserta katekisasi kan nggak ada ya, bahwa ada ibadah yang disebut ibadah ritual dan ibadah aktual. Ritual itu seperti begini sekarang, ibadah ritual. Nah, sedangkan ibadah aktual yang dinyatakan sehari-hari. Jadi ibadah aktual itu setelah keluar dari sini, barangkali ada yang jatuh di bawah, ada yang kita nggak tahu kita tolong. Nah, itu aktualnya kita, nyatanya kita beribadah, lalu buahnya bagaimana itu kita lakukan sebagai ibadah aktual. Jadi ritual kita mendengar firman Tuhan, kita hormat pada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, begitu ibadah aktual keluar dari sini atau dalam kehidupan sehari-hari di rumah aja. Ibadah aktual kita apa di rumah? Menghormati orang tua, kita menolong orang tua, kita belajar, itu aktualnya kita. Terus kita pertanyaan yang ketiga, ya. Nah, bagaimana cara atau sikap kita beribadah kepada Tuhan? Tadi kesimpulan dari semua yang kalian itu, kesimpulannya bagaimana sekarang sikap kita? Kalau Nabi Daud dia kumpulkan beberapa, kalau olah hitung aja kita yang berdiri di muka kemah pertemuan itu 24 generasi untuk penyanyi-penyanyi dalam kemah pertemuan, dalam memuji Tuhan, dalam ibadah yang tadi dibaca bahwa mereka melakukan sesuai dengan peraturan, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, sesuai dengan peraturan. Peraturannya begitu mereka lakukan, itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa, mereka melakukan dengan setia, dengan taat dan dengan benar. Nah, sekarang oke, yang ketiga sekarang, sikap kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara atau sikap kita beribadah kepada Tuhan? Oke, siapa saja boleh jawab. Boleh dari sini juga boleh, sampai ke belakang silahkan. Bagaimana sikap kita sekarang untuk dalam ibadah kepada Tuhan? Sikap ya, sikap. Oke, siapa saja boleh jawab. Jangan olah suruh Ray lagi, kasihan nanti dia. Gimana sikap beribadah? Tidak membuat kegaduhan, artinya harus tertib ya. Nah, sikapnya, sikap atau itu tidak membuat kegaduhan, artinya di sini Kak Sally pimpin lagu, yang di sana main HP, lihat chatting atau lihat mainan atau apapun. Jadi tidak membuat kegaduhan. Kegaduhan tuh bukan gandeng, bukan ribut, bukan ya. Kegaduhan sendiri yang membuat dia ribut hatinya, ribut pikirannya, ribut segala itu dengan HP. Ya, contohnya makanya
tadi Kak Sally bilang supaya tertib, tidak membuat kegaduhan. Apalagi sikap kita satu tadi tidak membuat kegaduhan. Ya, pikirannya harus fokus ya. Benar, jangan terus ingat, waduh kalau keluar ini ada bapau di depan, saya mau beli bapau, jangan. Pokoknya fokus kepada firman Tuhan. Sehingga ketika tadi Ola tanya, firman Tuhan yang minggu kemarin bagaimana? Nah, tentang Tawari juga, tapi yang minggu kemarin yang membawakan kakak layan, nah, kalian masih ingat. Supaya tidak lupa, karena Tawari ini kalau dibaca memang agak sulit, tapi kita harus bisa baca, harus tahu nama-nama itu, tetapi dan kita dapat menikmatinya pada saat ini, yaitu kita baru tahu bahwa Nabi Daud saja dia dengan teliti memilih penyanyi-penyanyi dan mereka melakukan sesuai dengan peraturan. Oke, apalagi terus sikap apa? Dengan hikmat, ya. Ya, beribadah dengan hikmat, tidak fokus benar ya kepada firman Tuhan. Terus merendahkan diri, ya. Apa saya merendahkan diri bukan berarti merendahkan diri tidak sama dengan oh iya, jadi bagaimana itu kita merendahkan diri, artinya kita tunduk dan takut hanya kepada Tuhan. Jadi merendahkan diri dengan rendah diri beda ya, merendahkan diri itu kita betul-betul nurut pada Tuhan, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, merendahkan diri, bukan rendah diri beda ya. Terus mempersiapkan apa? No? Mempersiapkan diri, oke, mempersiapkan diri rata-rata ya, oke, mempersiapkan diri benar-benar. Kamu mempersiapkan diri dengan apa? Cara apa? Iya. Terus Hizkia? Apa? Tidak mengeluh. Mengeluh apa dulu? Lapar atau mengeluh? Tidak mengeluh, iya, tidak mengeluh, tidak mengeluh. Aduh itu pelayan firman lama-lama ting ya. Udah itu enggak ya. Terus apalagi tidak mengeluh. Ini berpusat penuh ya, kita berpusat. Karena apa? Ini ibadah, sekali lagi ibadah supaya ditekankan. Kalau sayangnya enggak ada kelas yang ikut katekisasi di hari ini adalah pertemuan tentang ibadah. Pertemuan tentang ibadah. Nah, lengkapnya pada waktu katekisasi. Nah, siapa di antara kalian yang pernah masuk ke dalam ruang gereja? Ada yang pernah masuk ke ruang gereja GPIB Bethel? Ini dari anak-anak layan, bukan kakak layan ya. Olah nggak tanya kakak layan, tapi adik-adik layan yang masuk ke ruang gereja. Hizkia pernah masuk ruang gereja? Dalam gereja? Pernah. Siapa lagi yang pernah masuk? Semua pernah enggak? Dengan orang tua atau sendiri. Begitu masuk ruang gereja Bethel aja, jangan gereja lain, gereja Bethel. Ketika masuk dalam ruang gereja, apa yang kalian lihat di depan altar atau di depan gereja? Di dalam ruangan ya, apa yang kalian perhatikan? Masuk ruang gereja, selain lihat kursi-kursi mah nggak usah disebut itu mah ya, meja nggak usah, tapi apa yang kalian lihat di depan? Dalam gereja. Apa Rey? Roti bobohongan itu kan, roti palsu itu, oke. Itu
roti dan itu dipakai selalu dalam roti dan anggur dipakai pada waktu perjamuan, sakramen perjamuan. Jadi dipakai waktu sakramen perjamuan. Untuk apa tanda itu? Itu semua sebagai simbol. Ada roti, ada piala anggur, itu simbol, artinya tanda bahwa itu yang menunjang ibadah. Apalagi yang ada di depan, sudah. Kamu udah pernah masuk ruang gereja? Nah, ada apa lagi? Ada mimbar. Mimbar juga penunjang, artinya dia mendukung. Ya, dia mendukung. Mimbar itu dipakai oleh pendeta naik tangga, naik berdiri atau majelis, ada mimbar kecil, dia naik di situ, atau prokantor juga bisa, ya, itu mimbar. Apalagi yang ada dalam ruang gereja yang menunjang ibadah, ya, yang menunjang ibadah. Ada roti, ada piala anggur, terus ada mimbar, ada apa lagi? Ada apa? Ada apa? Kurang keras. Oh, alat musik. Alat musiknya apa kalau di gereja kita? Ada piano, ada orgel, ada segala macam yang kayak tadi ya. Sini kita masuk ke sini juga ada alat musik, ada. Oke, itu semua menunjang ibadah ya. Lalu ada apa lagi? Alkitab yang besar itu kan ya, di atas mimbar ada, lalu di bawah mimbar kecil juga ada Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa kita hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang ada Alkitab, bukan HP, ya, bukan HP, yang ada Alkitab. Jadi yang olah lihat, yang baca tidak bawa Alkitab sekarang ini, buka HP, jangan buka HP, karena yang ada adalah Alkitab, gambarnya tulis juga Alkitab, bukan HP, Android, tidak ada tulisan Samsung di situ, enggak ada. Ya, Alkitab, apalagi yang ada di dalam gereja Alkitab, apalagi apa? Tali apa? Oh, salib ya, oke lah, salib boleh ya, salib ada di boleh sebagai tanda. Ini GPIB Bethel ya, tetapi kalau kita ke gereja yang lain juga semua punya tanda atau punya simbol. Enggak ada yang tidak ada, ada yang menunjang. Enggak ada masuk gereja terus enggak ada apa-apa di depan, ada, tetap ada ya. Hanya beda-beda. Bethel begini, gereja yang lain bagaimana, itu semua punya ciri khas sendiri-sendiri, simbol yang menunjang peribadahan tiap hari Minggu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, kita diskusikan. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mau bertanya tentang ibadah? Jadi yang membantu, sarana-sarana yang membantu banyak ya, Alkitab, terus tadi apalagi kain mimbar, kalian baca kain mimbar itu yang kata kesaksi yang harus tahu ya, kain mimbar itu apa, simbolnya apa. Mungkin Semi, Joy masih ingat ya tentang minggu pertama. Sekarang minggu apa? Minggu Paskah yang keberapa? Iya, harus tahu itu minggu Paskah berapa, khususnya kakak layan yang tahu ya minggu Paskah keberapa. Nanti tinggal kasih ke adik-adik yang itu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, sarana ibadah juga ada kantong kolektor ya di sini. Sementara pandemi kantong kolektor nggak diedarkan. Kita yang ke depan ngasih ke kotak persembahan. Kalau tidak musim pandemi, tidak ada pandemi, tidak ada virus, kantong kolektor yang diedarkan. Oke, kalau tidak ada, olah cukupkan sekian.
Tuhan memberkati, tapi Ola mau minta satu orang adik layan untuk berdoa tutup dalam bacaan atau kita mendengar firman Tuhan saat ini. Adik yang nomor 1 datang yang Ola lihat dari tadi dia duduk sendiri diam-diam sambil kakak layan lagi bikin perlengkapan ini. Yang datang duluan siapa? Iya. Kamu sini. Nah. Siapa namanya? Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman ini. Berkati juga supaya firman ini membuat kami juga tetap teguh Tuhan. Berkati juga dalam pelayanannya Ola supaya Ola tetap sehat dan diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami supaya ibadah kami juga supaya bisa lanjut sampai selesai Tuhan. Masih Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, terima kasih Dek. Oke, silakan Joy, Semi. Ya, adik-adik, gimana tadi firmannya? Jadi kita hari ini belajar tentang ibadah. Bagaimana sih cara kita harus beribadah dengan baik dan benar? Berpakaian rapi, ya, mandi sebelum ibadah. Nah, itu salah satu juga beribadah dengan benar, ya enggak, Ola? Kalau kita mau ibadah, kita harus menyiapkan hati dan pikiran. Kita juga jasmaninya harus bersih, ya, jadi mandi juga. Adik-adik, kita akan merespon firman kita pada hari ini. Kita akan nyanyi PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan begitu. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ayat yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah. Hidup beribadah yang melayani orangku sadar beban dan penuh kasih menolong orang yang berbeda. Itulah ibadah sejati, jadikanlah persembahanmu. Jadi
masuk dalam doa syafaat, ada yang mau bantu Ola untuk doa? Karena salah satu komponen dalam ibadah adalah kita berdoa. Jadi adik-adik ada yang mau bantu Ola untuk doa syafaat? Ada enggak? Mungkin dari teman-teman di Zoom ada yang mau didoakan dulu. Dan teman-teman dan adik-adik yang ada di sini, ada yang mau didoakan? Sekolah, liburan? Udah ya liburannya ya? Ujian. Ujian mungkin yang di Zoom ada lagi? Ada yang mau didoakan? UTBK, oke. Nah, sekarang ada yang mau bantu Ola untuk berdoa enggak? Yuk, satu aja, kakak mintanya satu kok, enggak semuanya. Jangan lupa lihat-lihat tuh, karena mulutnya nggak kelihatan, jadi matanya nih yang sekarang bergerak kanan kiri. Yuk, boleh ada yang satu minta? Ada yang mau nggak untuk berdoa? Kakak boleh minta Odi aja? Dampingin Ola ya? Oke, boleh ke depan Odi? Sama minta tolong sama Ola? Oh, sama Kamelan. Oke, ganti sama Kamelan nih berarti. Oke. Berarti nanti Odi doain untuk bangsa dan negara sama gereja kita, ya. Oke, nanti kakak yang doain untuk, Odi doain bangsa dan negara, gereja sama kondisi COVID saat ini, ya. Upaya pemerintah untuk agar COVID ini cepat selesai ya, gitu aja. Berarti 3, nanti kakak sisanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami sampai saat ini. Sekarang kami mau berdoa, Tuhan. Tuhan tolong berkati negara kami supaya dapat pulih kembali. Berkati semua pemerintahan supaya dapat mengatur negara dengan baik. Tolong berkati juga Tuhan gereja kami supaya pelayanannya dapat lancar. Terima kasih Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa mengucap syukur dan kami melanjutkan untuk doa syafaat kami ya Bapa. Bapa kiranya kami mau membawa kondisi saat ini ya Bapa, di mana kami masih melalui pandemi ya Bapa. Kami yakin dan percaya semuanya akan berlalu ya Bapa, hanya karena pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa berkati juga para medis, untuk dokter-dokter ataupun relawan yang menangani untuk masalah pandemi ini ya Bapak, kiranya Engkau menyertai mereka dalam pelayanan juga dalam keluarga mereka ya Bapak. Bapak, kami membawa dalam doa untuk adik-adik teruna kami ya Bapak, mereka yang akan melaksanakan UTBK, ujian apapun itu ya Bapak, kiranya Engkau menyertai setiap proses belajar mereka ya Bapak, proses ketika mereka menjalani ujian ya Bapak, Engkau menyertai selalu. Berkati juga para orang tua mereka ya Bapak, berkati orang tua mereka dalam pekerjaannya ya Bapak, dalam pelayanannya. Sertai kehidupan adik-adik ya Bapak, karena mereka adalah anak-anak-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kakak layan ya Bapak, sertai mereka dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam kuliahnya, juga dalam pekerjaannya. Kau menyertai mereka dalam kehidupan mereka di sekitar mereka ya Bapak. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk persekutuan teruna ini ya Bapak, wadah yang Kau pakai untuk melayani-Mu ya Bapak melalui adik-adik. Membimbing mereka agar menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkat bagi sekeliling mereka ya Bapak, sertai PT ya Bapak, untuk selalu bersinar ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Odi. Terima kasih Odi sama Kamelani. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik udah pada megang kantong, udah megang amplop persembahannya? Tolong Kakak Arnold dibagikan kepada adik-adik yang belum. Udah ya? Oke. Kita akan memberikan persembahan buat teman-teman yang di Zoom dan adik-adik yang di Zoom juga bisa menggunakan QR Code ya. Seperti yang di belakang, kalau ini nanti akan di-scan aja, jangan lupa kodenya adalah 2 ya untuk plakat PT. Dan untuk yang di sini, kita akan memberikan persembahan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik kita akan nyanyikan bait yang kedua, boleh sambil berdiri ya. Adik-adik semuanya, mari kita selalu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang ini kita sudah berkumpul bersama ya Tuhan, menyambut firman-Mu ya Tuhan, kiranya dalam persekutuan ini kita sudah bisa memahami ya Tuhan apa isi di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Oleh yang sudah memberikan kami firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami bisa menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkatilah Olah juga dalam kehidupannya, kiranya Engkau menuntun segala pergumulannya, ya Tuhan. Engkau juga memberikan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan di dalam segala aktivitasnya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan.
Kiranya persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Boleh duduk. Kita akan masuk dalam warta teruna. Mungkin ada warta teruna. Untuk ibadah seperti biasa minggu depan di sini ya. Mungkin dari teman-teman yang di Zoom yang bisa hadir di dalam ibadah offline saat ini bisa ikut gabung ya, yang berbadan sehat. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan sambil berjalan dengan juru selamatku, kita berdiri ya. Kalau berjalan nggak enak sambil duduk, kita harus sambil berdiri ya. Meskipun kita berjalan dalam juru selamat, kita harus tetap bersemangat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Doa penutup boleh dengan Ola. Mari kita bersama-sama menikmati akan persekutuan ini pada saat atau minggu yang akan datang. Dan pada saat ini kita mau pulang, marilah kita kembali ke tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa kasih Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik layan teruna, menyertai kakak layan hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh. Oke, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya yang di Zoom sebagai bukti kehadiran juga.